Tapi jika di sebuah ruang tamu kediaman keluarga Jayanegara terlihat Nyonya Hena dan Caiden yang sedang duduk santai sambil membicarakan sesuatu. "Bagaimana menurut Mama?" tanya Caiden. "Putraku Caiden, sebenarnya Mama juga tidak meragukan kemampuan bisnis yang kamu miliki. Tapi jika kamu ingin mengambil alih perusahaan industri makanan dan minuman milik keluarga kita harus dengan persetujuan adikmu," ucap Nyonya Hena. Wajah Caiden terlihat kesal dan mengerutkan alisnya. "Pasti karena peraturan keluarga kita yang menyebalkan itu kan MAH? Tapi adik itu masih gila. Dia tidak akan bisa mengelola bisnis keluarga kita MAH," ucap Caiden. "Kamu tidak boleh berkata seperti itu sayang. Rendra sudah hampir sembuh. Mama yakin dia akan sembuh," ucap Nyonya Hena. "Tapi MAH, bisnis industri makanan minuman itu kan hanya sebagian kecil dari bisnis keluarga kita," ucap Caiden. Untuk menyantaikan suasana, Nyonya Hena meminum secangkir teh hijau yang berada di mejanya. "Besar ataupun kecilnya tetap saja harus dengan persetujuan adikmu sayang," ucap Nyonya Hena, lalu meletakkan cangkir di mejanya. "Putraku Caiden, Mama paham dengan apa yang kamu rasakan saat ini. Tapi, walaupun kamu tidak memiliki hak atas kekayaan keluarga kita, kamu tetap mendapatkan fasilitas dari keluarga kita kan?" lanjut ucap Nyonya Hena. Caiden langsung terdiam mendengar jawaban dari ibunya. Karena dia juga mengakui kalau anggota keluarga yang tidak menjadi pewaris kekayaan juga dapat diberikan fasilitas mewah seperti pengawalan, pelayanan, mobil, rumah, DLL. Dengan persetujuan dan kebaikan dari pewaris kekayaan keluarga Jayanegara yaitu Alfarendra. Tidak lama kemudian Alfarendra dan Kalista yang diikuti Robert di belakangnya berjalan mendekati Nyonya Hena dan Caiden. Nyonya Hena yang melihat mereka langsung menyambutnya. "Anakku dan menantuku sudah pulang. Habis dari mana saja kalian?" ucap Nyonya Hena. Caiden menoleh pelan ke belakang dan memperlihatkan wajah cemberutnya kepada Alfarendra dan Kalista. "Kami habis makan di luar MAH. Setelah itu jalan-jalan sebentar," jawab Kalista sambil tersenyum dan berdiri di samping suaminya. Sekilas Nyonya Hena melihat luka di samping dahi Kalista yang baru diobati. "Kamu kenapa menantuku?" tanya Nyonya Hena dan langsung berdiri mendekati Kalista. Nyonya Hena mulai memperhatikan dari dekat luka di samping dahi Kalista. Sedangkan Kalista hanya diam karena sedang berpikir harus menjawab apa. "Kenapa ini bisa terjadi? Siapa yang melakukannya?" tanya kembali Nyonya Hena. Robert hanya menunduk diam. Sedangkan Kalista masih terlihat bingung harus menjawab apa. "Bukan karena," ucap Nyonya Hena menggantung sambil melirik ke arah Alfarendra. Karena Nyonya Hena takut kalau Alfarendra kambuh dan menyerang Kalista. Kalista yang tidak ingin Nyonya Hena berpikir macam-macam, langsung menjawab pertanyaannya dengan asal. "Tidak MAH. Tadi aku terpeleset di kamar mandi dan kepalaku terbentur. Tapi sudah tidak sakit kok MAH. Aku sudah ke rumah sakit dan diobati," jawab Kalista gugup. Nyonya Hena yang belum percaya dengan jawaban Kalista, langsung menoleh ke arah Robert. "Benarkah itu Robert?" tanya Nyonya Hena. "Benar Nyonya. Kata dokter, ini hanya luka kecil dan akan cepat sembuh," jawab Robert dengan jantung berdebar kencang. "Baiklah kalau begitu," ucap Nyonya Hena, kemudian kembali duduk. Mengetahui situasi sudah aman, Robert langsung berjalan mendekati Nyonya Hena. "Maaf Nyonya. Boleh saya mengantar Tuan Muda dan Nyonya ke kamarnya untuk beristirahat? Karena dokter berpesan kalau Nyonya Kalista harus banyak istirahat," ucap Robert berbohong agar Nyonya Hena tidak bertanya-tanya lagi. "Tentu," jawab Nyonya Hena. Caiden berdehem, bermaksud memberikan kode kepada ibunya mengenai permintaannya tadi. Nyonya Hena melirik Caiden dan mulai mengerti maksud dari Caiden. "Oh ya, ada yang ingin aku bicarakan dengan kalian semua," ucap Nyonya Hena. "Mengenai apa MAH?" tanya Kalista yang masih berdiri di samping suaminya. "Kakakmu ingin mengambil alih dan mengelola bisnis industri makanan dan minuman kita. Apakah kamu menyetujuinya putraku?" tanya Nyonya Hena kepada Alfarendra. Robert langsung kaget mendengar itu dan menoleh ke arah tuannya. Berharap tuannya tidak menyetujuinya. "Mengambil alih ya,
Ucap Alvarendra yang tidak menjawab pertanyaan ibunya dan malah menoleh ke arah istrinya. Chaiden yang kesal karena Alvarendra belum menjawab, langsung berdiri. Kenapa tidak menjawab? Apa kamu tidak menyetujuinya? Kamu jangan terlalu rakus dengan kekayaan keluarga kita. Lagi pula kan itu hanya sebagian kecil bisnis keluarga kita. Ucap Chaiden yang kesal. Kalista yang tidak ingin situasi menjadi kacau, langsung menggenggam tangan suaminya dengan erat. Bisnis industri makanan minuman ya, ucap Alvarendra yang belum mengerti. Tuh kan Maha benar kataku. Bisnis keluarga kita tidak dapat dikelola olehnya. Ucap Chaiden. Ya, ambil saja. Ucap Alvarendra datar. Melihat kondisi tuannya akan dimanfaatkan oleh kakaknya sendiri, Robert langsung bertindak. Maaf Tuan Chaiden dan Nyonya Hena. Berhubung saat ini Tuan Alvarendra sudah menikah dengan Nyonya Kalista, jadi seluruh bisnis dan kekayaan keluarga Jayanegara juga menjadi milik Nyonya Kalista. Sehingga Tuan Chaiden juga harus meminta persetujuan dari Nyonya Kalista. Ucap Robert. Mendengar penjelasan dari Robert, Nyonya Hena hanya menganggukkan kepalanya beberapa kali. Karena dulu dia juga pernah menjadi istri dari pewaris kekayaan keluarga Jayanegara. Sedangkan Chaiden bertambah kesal dan berdiri mendekati Robert. Apa kamu bilang? Dia ini hanyalah penghuni baru di rumah ini. Dia hanya beruntung bisa tinggal di rumah ini. Atau jangan-jangan kamu bekerja sama dengan wanita ini ya Robert? Ucap Chaiden marah. Maaf Tuan Chaiden. Tapi memang benar seperti itu. Tuan Chaiden bisa menanyakan langsung ke Nyonya Besar. Ucap Robert. Chaiden langsung menoleh ke arah ibunya dan hanya dijawab dengan anggukan kepala oleh Nyonya Hena. Ini tidak adil. Ucap Chaiden kesal lalu menjambak rambutnya sendiri. Bagaimana Nyonya Kalista? Mohon pertimbangkan permintaan dari Tuan Chaiden. Tanya Robert kepala Kalista, lalu mengedipkan matanya beberapa kali. Maaf kakak ipar. Bukannya aku tidak menyetujui ataupun ingin memiliki semua kekayaan ini. Tapi saat ini suamiku sangat lelah. Dan aku juga baru mengalami kecelakaan kecil. Kepalaku sudah mulai pusing. Sehingga kami harus segera beristirahat. Kita bisa bicarakan ini lain waktu Kak. Jawab Kalista, sambil berpura-pura pusing memegangi kepalanya sendiri. Chaiden yang kesal mulai mengepalkan kedua tangannya dengan sangat keras dan berbalik ke arah ibunya. Mamah percaya kepada wanita asing ini? Tanya Chaiden sambil menunjuk Kalista. Bagaimana putraku Rendra? Tanya balik ke Alvarendra. Aku sangat mencintai istriku. Aku percaya padanya. Ucap Alvarendra, lalu merangkul pinggang Kalista dengan tangan kirinya. Arg, semuanya sama saja. Ucap Chaiden kesal, lalu berjalan pergi. Baru beberapa langkah Chaiden berjalan, dia berbalik dan menoleh ke arah Alvarendra dan Kalista. Pokoknya aku harus memiliki perusahaan itu. Ucap Chaiden keras, lalu berbalik dan berjalan pergi. Chaiden. Hal seperti ini pasti selalu terjadi pada setiap generasi. Ucap Nyonya Hena, lalu menggelengkan kepalanya. Maaf Maha. Kami pamit ke kamar dulu ya. Ucap Kalista sopan kepada Nyonya Hena. Ya, baiklah. Jawab Nyonya Hena, lalu meminum teh hijaunya. Terima kasih Maha. Ucap Kalista, lalu berbalik dan pergi ke lantai atas bersama Alvarendra dan Robert. Mereka mulai memasuki lift dan naik ke lantai atas menuju kamar Alvarendra dan Kalista. Ting, suara lift berbunyi lalu pintu lift terbuka. Wah, teriak Kalista kaget melihat ada seseorang di depan pintu lift ketika terbuka. Maafkan saya Nyonya. Ucap Riko, yang berdiri di depan pintu lift itu. Astaga. Kenapa kamu berdiri di depan pintu lift? Jantungku hampir copot Riko. Ucap Kalista yang masih mengelus dadanya sendiri. Kenapa kamu sudah ada di sini Riko? Tanya Robert. Saya lewat tangga Pak. Kalau Nyonya Besar melihat saya berjalan bersama Tuan dan Nyonya dengan wajah saya seperti ini, pasti Nyonya akan bertanya macam-macam. Jawab Riko. Ya, benar juga kamu. Ternyata kamu pintar juga. Saya pikir kamu hanya pintar berkelahi saja. Ucap Robert menggoda Riko. Setelah itu Alvarendra dan Kalista mulai berjalan ke kamarnya yang diikuti oleh Robert dan Riko di belakangnya.
Kalau begitu kami istirahat dulu ya. Terima kasih atas bantuanmu tadi ya Robert Rico. Ucap Kalista, lalu terlihat Alvarendra masuk ke kamarnya terlebih dahulu. Sudah tugas kami Nyonya. Saya juga berterima kasih atas bantuan Nyonya yang telah menolak permintaan Tuan Caiden tadi. Ucap Robert. Bantuan apa? Seharusnya aku yang berterima kasih padamu karena sudah membohongi kakak iparku. Aku sih hanya melanjutkan alasanmu saja Robert. Jawab Kalista. Itu bukan kebohongan Nyonya. Ucap Robert. Apa maksudmu Robert? Aku tidak mengerti. Sepertinya orang kaya itu memang selalu membingungkannya. Ucap Kalista yang bingung. Memangnya Nyonya tidak mengerti juga? Tanya Robert dan hanya dijawab gelengan kepala Kalista. Begini Nyonya. Keluarga Jayanegara memiliki peraturan keluarga yang sudah dipatuhi oleh generasi sebelumnya. Ucap Robert. Hah, peraturan? Peraturan apa maksudmu Robert? Tanya Kalista, sambil menggaruk kepalanya sendiri. Seluruh harta dan kekayaan keluarga Jayanegara akan diwariskan kepada anak kedua dari keluarga Jayanegara. Jadi Tuan Alvarendra lah yang menjadi pewaris penuhnya Nyonya. Ucap Robert. Kalista mulai menelan ludah dan berkata, oke aku bisa mengerti itu. Tapi apa hubungannya aku dengan permintaan adik iparku? Saat ini Nyonya sudah menjadi istri Tuan Alvarendra dan menyandang nama keluarga Jayanegara. Jadi seluruh harta dan kekayaan keluarga Jayanegara adalah hak Nyonya juga. Ucap Robert. Aku? Ucap Kalista tidak percaya, lalu merasakan pusing dan sesak nafas secara tiba-tiba. Lalu pingsan. Nyonya A, teriak Robert dan Rico bersamaan. Dan bersambung.